Disebut kandidat Cawapres Anies Baswedan, Yeni Wahid bilang, tanya saja yang mengajukan. Nggak tahu, karena saya sekarang sudah nggak jadi bagian PKB pada saat ini. Saya PKB Gus Dur, bukan PKB Caimin. Ini menanggapi soal Caimin. Saya rasa yang paling utama ya, ruang PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU yang lain, Gus Coy. Itu tadi kan pandangan saya, ya kan, pandangan saya. Tapi kalau dari kriteria yang disebutkan, bisa mengangkat suara, punya pengalaman dalam pemerintahan, kemudian ada chemistry, saya kira ya Khofifah memenuhi syarat di situ. Gus Ipul sebetulnya juga memenuhi syarat di situ, kan? Nah itu kan mulai bingung. Tapi Yeni ya meskipun belum pernah di pemerintahan, tapi dia punya kelebihan yang lain lagi, itu juga boleh. Dan ini saya kira juga kedua-dua anak muda yang potensial, yang menurut saya untuk Indonesia ke depan juga oke banget gitu. Ini menjadi amunisi baru teman-teman bagi Pak Anies Baswedan kalau mendapat dukungan dari Gus Durian. Karena Gus Durian tidak mendukung dari Muhaimin Iskandar. Dan Gus Durian juga mengatakan jangan memakai atribut Gus Dur di PKB. Ini teman-teman yang menjadi perhatian publik. Jadi artinya kalau saya melihat Mbak Yeni Wahid ini lebih condong mendukung Pak Anies Baswedan daripada mendukung Muhaimin Iskandar. Jadi antara Pak Anies Baswedan dengan Mbak Yeni Wahid ini terjalin chemistry yang cukup baik teman-teman. Jadi ada komunikasi yang baik antara Mbak Yeni Wahid dengan Pak Anies Baswedan, sehingga saya pikir sangat wajar teman-teman kalau Mbak Yeni Wahid pada akhirnya mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Disebut kandidat Cawapres Anies Baswedan, Yeni Wahid bilang, tanya saja yang mengajukan. Nama Zanubal Viva Kosho atau Yeni Wahid disebut-sebut turut masuk sebagai salah satu bakal calon wakil presiden Cawapres Anies Baswedan. Lantas tanggapan putri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu. Soal Cawapres itu ditanyakan saja kepada yang mengajukan. Saya belum mau menjawab, kata Yeni di sela menghadiri Fistpol Leadership Forum VLV di kampus UGM Yogyakarta Jumat 7 Juli 2023. Di sela forum yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM tersebut, Yeni yang juga Direktur Wahid Instituti memilih tak berkomentar banyak soal isu namanya masuk bursa Cawapres untuk Pilpres 2024. Kalau komunikasi dengan partai politik, saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai. Itu hal biasa, kata Yeni. Tapi meskipun saya berkomunikasi dengan semua, kami belum memutuskan akan mendukung siapa pada pemilu 2024, kata Yeni. Hanya saja Yeni yang selama ini terfokus pada gerakan perempuan punya harapan tersendiri. Mengingat bakal calon presiden pemilu 2024 nanti didominasi laki-laki semua, termasuk kandidat nama calon wakil presiden yang bermunculan. Kalau saya sih kepengennya lebih banyak lagi calon perempuan, karena banyak perempuan mumpuni di Indonesia, kata Yeni. Kalangan perempuan itu tentu perlu difasilitasi lah agar bisa ada keseimbangan tentang gender di dalam politik kita, ujar Yeni. Yeni juga tak tahu menahu ihwal agenda apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta 16 Juli 2023 mendatang. Ani disebut akan mengumumkan cawapres pendampinginya dalam acara tersebut. Akan tetapi Yeni menyatakan tak tahu dengan acara tersebut. Dia menyatakan memiliki agenda lain pada waktu bersamaan. Acara apa itu? Tanggal 16 Juli di GBK. Saya tanggal itu dapat undangan ke Dubai dari Emirat, kata dia. Disebut kandidat Cawapres Anies Baswedan, Yeni Wahid bilang, tanya saja yang mengajukan. Nama Zanubal Viva Kosho atau Yeni Wahid disebut-sebut turut masuk
sebagai salah satu bakal calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Lantas tanggapan putri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu? Soal cawapres itu ditanyakan saja kepada yang mengajukan. Saya belum mau menjawab, kata Yeni di sela menghadiri Fishball Leadership Forum VLV di kampus UGM Yogyakarta Jumat 7 Juli 2023. Di sela forum yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM tersebut, Yeni yang juga Direktur Wahid Instituti memilih tak berkomentar banyak soal isu namanya masuk bursa cawapres untuk Pilpres 2024. Kalau komunikasi dengan partai politik, saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, itu hal biasa, kata Yeni. Tapi meskipun saya berkomunikasi dengan semua, kami belum memutuskan akan mendukung siapa pada pemilu 2024, kata Yeni. Hanya saja Yeni yang selama ini terfokus pada gerakan perempuan punya harapan tersendiri. Mengingat bakal calon presiden pemilu 2024 nanti didominasi laki-laki semua, termasuk kandidat nama calon wakil presiden yang bermunculan. Kalau saya sih kepengennya lebih banyak lagi calon perempuan, karena banyak perempuan mumpuni di Indonesia, kata Yeni. Kalangan perempuan itu tentu perlu difasilitasi lah agar bisa ada keseimbangan tentang gender di dalam politik kita, ujar Yeni. Yeni juga tak tahu menahu ihwal agenda apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta 16 Juli 2023 mendatang. Ani disebut akan mengumumkan cawapres pendampinginya dalam acara tersebut. Akan tetapi Yeni menyatakan tak tahu dengan acara tersebut. Dia menyatakan memiliki agenda lain pada waktu bersamaan. Acara apa itu? Tanggal 16 Juli di GBK. Saya tanggal itu dapat undangan ke Dubai dari Emirat, kata dia. Disebut kandidat cawapres Anies Baswedan, Yeni Wahid bilang, tanya saja yang mengajukan. Nama Zanubal Viva Kosho atau Yeni Wahid disebut-sebut turut masuk sebagai salah satu bakal calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Lantas tanggapan putri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu? Soal cawapres itu ditanyakan saja kepada yang mengajukan. Saya belum mau menjawab, kata Yeni di sela menghadiri Fishball Leadership Forum VLV di kampus UGM Yogyakarta Jumat 7 Juli 2023. Di sela forum yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM tersebut, Yeni yang juga Direktur Wahid Instituti memilih tak berkomentar banyak soal isu namanya masuk bursa cawapres untuk Pilpres 2024.